Langsung masuk aja. Enggak, maksudnya baik dan benar itu enggak sama. Maksudnya gini, kalau misalkan lu seorang ayah atau orang tua ngasih anak lu duit dalam jenjang apapun ya, misalkan dia masih sekolah, udah kuliah, atau misalkan udah menikah pun, hal itu baik. Kenapa? Ya karena memang orang tua harus ngasih ke anak dong. Tapi itu tidak benar. Kenapa? Karena kalau misalkan hal itu terus menjadikan hal yang dilakukan terjadi, kemudian jadi kebiasaan, ya anak keenakan dong. Anak nggak mikir dong, gua nggak usah kerja karena dapat jatah. Ya kan, Wah, jangan disebut dong. Iya. Maksudnya hal-hal yang kayak gitu kayaknya masih banyak dari kita. Enggak semua ya, maksudnya ada lah gitu. Maksudnya kayak kan kadang orang tua gitu ya berpikir kayak kasihan terus kayak gue mau kerja punya banyak duit karena gue pengen anak gue nggak menderita kayak misalkan gue waktu dulu kecil. Orang tua kan kayak gitu ya, maksudnya kayak dulu mungkin dia kurang dalam segi ekonomi, terus sekarang merasa bisa mencari duit, punya anak, pengen bahagia biar masa kecilnya tidak sekurang dia dulu gitu. Tapi justru hal itu nggak benar. Iya. Kenapa gue berpikir seperti itu? Dasarnya adalah yaitu kalau misalkan hal itu terus dibiasakan, ya contohnya gini lah. Ada kan analogi kayak misalkan, kalau misalkan lu pengen anak lu mandiri, ajarin dia cara mancing, jangan dikasih ikan. Kalau misalkan terus-terusan dikasih ikan, pas lu mati, anak lu nggak tahu cara nyari ikan gimana. Tapi kalau misalkan, nah nih cara mancing kayak gini, umpannya kayak gini, terus kalau misalkan ada yang narik, nah kayak gini nih cara mancing. Pas lu nggak ada, anak lu bisa nyari ikan sendiri. Tapi kalau posisinya dia sebagai, langsung disangka aja. Iya ya. Kalau posisinya dia sebagai mahasiswa misalkan atau masih sekolah, di sebenarnya itu kekurangannya di Indonesia juga sih. Kalau nggak ada kerja paruh waktu. Iya. Saya sih di situ sih. Jadi, harusnya sih sistem di Indonesia tuh ngadain kerja paruh waktu buat apa? Buat ngelatih mental dan ngelatih si anak usia remaja lah, anak-anak seusia kita lah gitu. Buat kerja sambil belajar misalkan. Jadi sulitnya kerja tanpa belajar itu apa? Iya. Tapi hal itu juga bisa disangkal. Kayak misalkan untuk di kota-kota besar ya. Kadang kan sekarang era digital gitu, kayak misalkan banyak buat YouTube atau apalah gitu, banyak sosial media. Kadang suka ada buka lowongan buat mahasiswa yang mau internship dan lain-lain. Tapi hal itu tidak menyeluruh dan tidak di semua kota. Hanya sebagian kota besar sih. Dan lagi, entah pemikiran ini masih ada atau enggak ya gitu. Kadang perusahaan tuh mau ngambil anak yang benar-benar sudah terjamin sertifikatnya, kemudian latar belakangnya dan lain-lain. Enggak semua ya, tapi beberapa tempat tuh ada yang kayak ngambil kualitas dia bagus nih, tapi dia bukan siapa-siapa dalam tanda kutip ya. Maksudnya dia kuliah enggak gitu, tapi dia punya skill. Cara buat ngevalidasi dia berkualitas tuh gimana ya gitu. Kayak kalau di Jepang yang pertama dilihat kualitas dong. Kayak misalkan ya ada sertifikat yang buat ngevalidasi kalau misalkan lu udah nyampe di level bahasa tertentu kan. Tapi kalau misalkan untuk kayak kerja sampingan mungkin untuk kalau misalkan dia bisa berkomunikasi dan dia tahu untuk caranya berbicara, itu nggak jadi masalah dong. Wow, itu anak udah kualitas. Maksudnya hal itu tidak menjadi masalah dong. Nah tapi itu nggak tahu ya, maksudnya nggak tahu tuh apakah sekarang masih dianut atau tidak. Tapi karena memang akhir-akhir ini era digital semakin maju, kemudian selalu banyak lowongan kerja. Syarat pertamanya selalu sarjana. Otomatis sarjana nggak mungkin kita ngomongin doang dong, nggak mungkin skill doang dong. Ada kertas yang harus kita kasih lihat kalau misalkan nih gue lulusan ini dan gue sarjana, ngevalidasi kualitas kita. Jadi syarat lebih tinggi daripada kualitas. Yang disayangkan adalah tidak semua orang yang memiliki sertifikat memiliki kualitas. Iya. Kadang ada loh orang yang nggak kuliah, tapi dia dari kecil hidupnya di jalanan. Maksudnya kayak misalkan nyari duitnya dia udah tahu manajemennya bagus. Cuma karena dia nggak punya sertifikat, dia nggak bisa nyari duit, dia tidak difasilitasi tempat untuk bekerja. Benar. Maksudnya itu kan berlian, itu kan permata. Siapa tahu untuk kedepannya dengan dia memiliki modal skill,
dikembangkan, difasilitasi, itu kan menjadi lebih baik kan gitu hal itu. Jadi itu kan masih bersinggungan dengan yang tadi. Apakah itu baik? Apakah itu benar gitu? Hal-hal yang kayak gitu yang kayaknya di Indonesia masih ada hal yang kayak gitu. Gitu. Kayaknya kalau misalkan soal validasi sama sertifikasi sih kayaknya bukan di Indonesia aja deh. Kayaknya negara-negara maju kayak Jepang juga masih butuh sih sebenarnya ya. Cuman enggak sebegitu. Kalau yang namanya tanpa sertifikasi dan dia bisa masuk kerja itu biasanya ada orang dalam. Emang dimanapun itu sih ada orang yang dia kenal dan akhirnya ini misalkan jago masak. Ya. Jago masak. Nih, coba pakai si ini buat di perusahaan. Akhirnya dia kan nyoba nih. Setelah dia nyoba dan emang bener jago masak, akhirnya bisa lah pakai. Tapi ketika dia gak punya link dan sebagainya, dan kebanyakan orang Indonesia yang gak sekolah, gak sekolah tinggi itu emang gak punya link gitu tuh. Gimana dia mau punya link sedangkan ibu dan bapaknya aja misalkan di sawah terus. Linknya siapa sih? Ya mentok-mentok mandor atau yang suka borong. Yang suka borong linknya siapa? Pabrik. Bisa masukin? Enggak, kan dia cuma jualan. Jadi diputar di situ aja. Di situ aja. Makanya kebanyakan orang yang terlahir sebagai orang kaya itu akan menjadi orang kaya, dan orang yang terlahir sebagai orang miskin itu kebanyakan jadi orang miskin. Kenapa? Soalnya untuk menjadi kaya tetapi tetap saja miskin. Itu kenapa? Kita nggak punya link buat kesana gitu tuh. Dan orang yang di sana, misalkan perusahaan butuh orang, tapi dia nggak mau nyari orang susah-susah gitu. Pengennya yang udah ada aja lah. Sampai akhirnya adalah perusahaan yang bangkrut gitu gara-gara kurang kualitas pekerjaannya atau sebagainya gitu. Bahkan ada yang udah kerja di situ tapi kerjanya malah main-main gitu. Ya gajinya serius tapi kerjanya bercanda. Banyak. Iya. Kayak ini. Lebih ke situ sih, lebih ke link. Relasi. Kita nggak punya relasi, kita nggak bakal bisa masuk gitu tuh. Kita pengen masuk ke lingkaran artis misalkan. Kita nggak punya relasinya, mau masuknya gimana? Ya kalau enggak kita harus bongkar sendiri jalannya kan. Dan pasti sulit sih. Perjalanannya sangat panjang. Saya pun nggak tahu sampai sekarang karena belum ngalamin. Dan lagi ada kata-kata yang pernah gua baca dan menarik. Kalau misalkan lu lahir miskin, itu bukan salah lu. Tapi kalau lu mati miskin, itu salah lu dong. Maksudnya gini, kita lahir kan, kita lahir karena kita lahir dinilai dari keluarga kita kan. Maksudnya apa kita berkecukupan atau tidak? Karena ketika kita lahir kita nggak bisa nyari duit dong, namanya juga baru lahir gitu ya. Yang dinilai adalah kepemilikan keluarga kita. Tapi ketika lu udah sekolah, punya akal buat berpikir, punya usaha, ya lu kerja lah. Tapi kalau misalkan lu nya nggak kerja, terus ya udahlah bodo amat gitu. Toh gue juga lahir miskin, ya udah mungkin gue nasibnya mati juga miskin. Enggak gitu. Pasrah dengan keadaan itu salah. Ada namanya nasib sama takdir. Takdir tuh nggak bisa diganti, nggak bisa berubah takdir tuh. Kalau garisannya dari atas. Tapi nasib bisa loh. Kayak misalkan gini, lu nggak kerja, pantesan aja lu miskin. Mungkin itu mah nasib gua aja. Enggak bro. Maksudnya kalau lu kerja, lu bisa ngerubah nasib lu. Dan siapa tahu takdir lu juga bakal berubah gara-gara nasib lu. Kayak gitu. Jadi ya kan kalau di kita kan kodo dan kodar kan. Jadi gak usah ngerubah hal yang besar dulu. Coba ngelakuin hal kecil dulu aja. Ya kita nggak mungkin bisa nanam pohon beringin blok langsung gede. Kan bibit dulu kecil ditanam setiap hari. Ada proses, ada tahapan gitu, dan mau nggak mau itu harus dilaluin. Kalau misalkan itu nggak dilaluin, nggak akan jadi. Betul. Dan kebanyakan sih kalau saya lihat orang-orang yang menurut saya gagal, itu orang yang mentalnya tempe. Ini misalkan ada suatu lebih lembek tahu dong anjing. Misalkan tapi digoreng gurih. Gue lupa nih. Misalkan gini. Misalkan lu kuliah. Misalkan saya kan kuliah sastra Jepang. Kuliah sastra Jepang. Itu kan ada ujian tes bahasanya. Ada levelnya. Dia udah nyoba itu. Nyoba belajar. Ujian gagal. Dan itu ngerasanya
kok saya bodoh ya? Ya. Padahal saya udah belajar. Ya. Padahal saya udah belajar. Kamu nggak lihat, lu nggak lihat. Orang yang lulus itu belajarnya lebih dari Ya. itu. Ya. Itu. Baru gagal sekali aja lu udah kayak gitu. Ya. Malah dan kesalahan paling fatal itu, setelah gagal 1-2 kali, dia malah nyerah dan Gak mau nyoba lagi ya. Buat apa belajar kayak gini? Saya nggak punya skill. Ya. Saya nggak punya apa namanya? Kemampuan, peluang. Bukan yang takdir dari kecil tuh, bakat. Oh iya. Saya nggak punya bakat buat belajar ini. Nggak Ya. ada orang berbakat sih sebenarnya. Bro, bakat tuh nih, bakat tuh bisa kalah sama usaha tuh. Iya. Maksudnya gini, Terus saya berusaha walaupun saya anak bola lah maksudnya. Messi sama Ronaldo dah. Messi tuh bakat bro dari kecilnya, meskipun dia badannya kecil tapi dia punya bakat dari kecil. Ronaldo dari kecil ya, dari kota kecil di Portugal dan apa namanya relasi mungkin nggak bisa dan lain-lain. Tapi water. Tapi kalau misalkan dia usaha mati-matian kemudian bekerja keras, hasilnya sekarang ya kita bisa lihat lah. Messi kan diem aja di Spanyol, Ronaldo bro Inggris, Spanyol, Italia. Maksudnya banyak hal yang bisa kita lakukan kalau misalkan kita bisa usaha gitu. Gak ada yang mustahil lah gitu. Maksudnya kayak batu aja bisa jadi hancur kalau misalkan ditetesin sama air kan. Waktunya tergantung, itu relatif durasinya. Apakah itu sehari, sebulan, setahun, itu kan tergantung gitu. Yang penting usaha dulu aja lah gitu. Itu juga bisa jalan. Dan gini, kebanyakan orang masih nyangkut belajar ya. Itu terpengaruh sama gue mah nggak belajar gitu, nyantai aja. Itu terpengaruh sama kata itu loh. Sebenarnya orang itu tuh mungkin belajar mati-matian, cuman dia nggak mau nunjukin usahanya dia. Jadi kelihatannya dia cuma nggak belajar. Nah, itu nggak mau nunjukin usahanya dia buat menggapai sesuatu gitu. Jadi nggak jadi percaya, oh dia juga nggak belajar, tapi bisa, oh bakat nih gitu. Nggak ada. Yang menarik adalah kesuksesan itu Enak gini gitu. Kesuksesan itu adalah goals. Bayangkan goals itu ada di atas. Taruhlah mimpimu setinggi langit. Tapi langit yang kayak gimana dulu? Langitnya lu bisa gapai enggak? Pastikan mimpi digantungkan di langit yang bisa lu gapai. Perlu tangga dong. Tangganya adalah kegagalan. Gimana lu mau berhasil kalau misalkan lu nggak pernah gagal? Orang belajar tuh karena salah loh. Contohnya lu waktu dulu misalkan Aji matematika susah banget sih gitu. Malah sekarang lebih suka matematika. Iya kan, maksudnya kayak misalkan mayoritas ya, kebanyakan orang kayak matematika susah banget sih gitu. So akhirnya salah. Kan suka ada perbaikan tuh dari guru kan. Terus kita akhirnya belajar. Oh kalau gua dapat soal ini lagi, gini cara pecahinnya. Betul. Belajar dong. Dengan rumus yang tadinya tidak tahu sekarang tahu, karena selalu mengulang pelajaran. Salah dulu dong. Bukan James Watt. Siapa yang penemu lampu? Philip. Graham Bell penemu telepon. Telepon Atau James Watt, name it lah, siapa ilmuwan gitu. Gak ada dong yang nemuin, wah gini caranya, wah berhasil. Wah gak mungkin dong. Maksudnya kayak Isaac Newton aja harus diam dulu di bawah di bawah pohon sampai kejatuhan apa gitu. Gara-gara mati lampu. Coba kalau nggak mati lampu. Coba kalau Newton kejatuhannya durian. Makanya bukan buku fisikanya nggak akan tebel, tipis. Karena udah selesai ya. Tamat. Mungkin nggak ada. Iya, jadi gitu maksudnya kayak misalkan. Apakah iya kalau misalnya Isaac Newton tidak menemukan gaya gravitasi kita melayang? Di bulan. Maksudnya kayak gitu, kayak misalkan si pola pikir yang gagal berarti kita nggak punya bakat atau kita nggak punya jalan tuh harus dihapuskan. Kayak misalkan karena gagal tuh salah satu jalan yang berarti kita udah bener nih. Karena kita ngelakuin hal ini ternyata nggak salah nih, sudah gagal gimana ya? Ya lu belajar lagi. Nah, kalau misalkan dengar omongan lu yang tadi, kalau misalkan gantungkan cita-cita dan tangga untuk menuju cita-cita itu sebuah kegagalan, berarti setinggi apa cita-cita kamu, berarti sebanyak itu kegagalan buat menujunya. Iya. Kalau misalkan ada yang oke lah cita-citanya tinggi banget dan
sekali naik dia langsung sukses, Ya. berarti dia beruntung, dia naiknya lift bukan tangga. Ya, ya terkadang ada orang yang dapat privilege kayak gitu. Ada. Dan yang kayak gitu juga jatuhnya cepet. Nah, Ya. dan lu jangan iri. Ya, ya, ya. Kayak gitu. Ya Kenapa? orang punya jalan masing-masing. Kenapa? Yang kelihatan sama lu dia sendiri. Ya, ya. Tapi yang berjuang di belakang itu jutaan orang. Ya, 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 ya. Jutaan orang. Kan selalu ada ilustrasinya tuh. Iya. Kayak yang apa? Gunung es. Hmm. Yang dilihat orang atasnya doang. Ah, cuma segitu. Yang bawahnya pernah gede. Iya, taunya enaknya doang. Gunung es ternyata bisa kokoh dan lain-lain. Lu pernah nyelam nggak ke bawahnya itu? Oh, ya, Iya. maksudnya gunung aja kan bawahnya punya lapisan, punya akar, punya pondasi gitu kayak batu ali itu nggak sekecil itu loh dulunya. Iya. Biasa dulu, kemudian Seindah itu dulu. iya, maksudnya kayak misalkan lu emas juga kalau misalkan ada di kubang antaikan lu harus bersihin dulu. Terlepas dari dia masih punya kualitas, tapi kan dia bau dong, dia kotor, harus dibersihkan dulu. Kualitasnya jangan sampai hilang. Itu maksudnya poin pentingnya adalah kegagalan itu adalah hal yang wajib justru. Makanya orang-orang dulu selalu bilang, mumpung lu lagi muda, habisin jatah kegagalan lu, jangan sampai lu tua lu nyesel. Duh, gua nggak pernah gagal, akhirnya gua stuck di sini aja. Iya. Dan yang penting dari pembahasan kita kali ini, kita bisa ngomong kayak gini kenapa? Karena kita banyak ngeluh. Ya karena memang kita ada di fase sering gagal juga sih. Iya. Dan Saya sering gagal. Enggak gini loh. Kita tuh banyak ngeluh dan kita tahu ngeluh tuh nggak nyelesain solusi apa. ya. Gak ada yang selesai kita ngeluh. Ya. Nyerah, pernah nyerah gitu tuh. Dan udah gitu, kalau nyerah ya udah. Iya. Ibarat lu nafas, sesak nafas nih, lu nyerah ya mati. Iya. Udah. Kalau misalkan lu sering nonton YouTube-nya dari Corbusier, di belakangnya ada tulisan tuh. Ide tanpa action itu hanya harapan. Gue nggak pernah bacain itu sih. Masa makanya detail kecil tuh gitu. Detail Tulisan kecil tembok aku lihat loh, itu yang ukuran batanya itu 3 cm. Dan sponsornya beneran. Maksudnya kayak gitu, kalau misalkan lu punya ide, ya udah keluarin aja. Toh kata Panji juga kalau misalkan karya pertama pasti jelek. Pasti gak ada yang bagus. Nah, itu. Jadi orang itu takut gagal pas mau nyoba. Iya, Lu iya. jangan takut pertama nyoba udah pasti gagal. Iya. Jangan takut sama hal yang udah pasti. Iya. Takut mati, orang udah pasti mau mati. Iya. Iya Kita mau renang 3 meter lagi aja, tinggi banget. Kalau udah pasti. Iya, kelelep ya dalam. Lu Tapi nggak bisa lu mau nyoba enggak? Lu mau usaha enggak? Kalau lu nyoba ya lu bisa berenang gitu kan. Tuh, bisa berenang. Udah aja.